Banyak hal yang kita hadapi, lewati, susah, senang telah menjadi bahagian hidup ini. Katakan amin. Karena jika kita menghadapi semua dengan wajah senyum, maka orang akan umur panjang. Tapi kalau orang stres, ya yang ada masker silakan pakai. Tapi kalau orang stres seperti khotbah Pak Gembala minggu lalu, itu akan membuat hidup kita lebih hari lebih pendek lebih umur. Amin. Ya, hadapi segala sesuatu dengan senyum. Oke, kita akan coba membaca Alkitab kita. Mari sama-sama. Matius 6 ayat yang ke-11. Matius pasal 6 ayat yang ke-11 dengan suara nyaring, ya, jangan fals-fals kalau membaca Alkitab. 3, 2, 1. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ulang 3. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Silakan duduk kembali. Semua kita hafal ayat ini. Jemaat Tuhan begitu sangat paham ayat ini. Ayat ini so ada di luar kepala orang. Betul apanya enggak? Ada dalam kepala. Kalau di luar kepala tentunya enggak ada di dalam. Ayat ini so ada di dalam benak pikiran kita. Karena ayat ini merupakan ayat favorit. Bahkan ini merupakan sebuah doa yang diajarkan Yesus. Doa ini seringkali kita bisa dengar di acara apa saja. Mau di ibadah malam, ibadah pagi, ibadah subuh. Saudara, ibadah di gunung, di lembah, dimanapun doa ini tetap ada. Di orang mati 40 hari 40 malam tetap saudara. Di orang kawin, ibadah susah, ibadah senang, doa ini ada. Ketika saya baca ayat ini tadi subuh, ayat ini begitu luar biasa, menggerakkan hati kita supaya dari doa ini kita banyak belajar bahwa segala sesuatu adalah dari Tuhan. Katakan amin. Di dalam doa ini menunjukkan isi doanya bahwa yang punya segala sesuatu itu adalah Tuhan kita, Bapa di surga. Dengan doa ini juga kita belajar di sana ada tentang kebutuhan hidup manusia. Bukan hanya sisi natur daging kita yang dibicarakan lewat doa ini, tetapi di sana juga ada dari sisi kerohanian kita. Dia bilang dari sisi daging, kalau boleh cukupkanlah makanan kami sehari-hari. Roti kami sehari-hari. Terjemahan lain. Secara rohani di sana juga ada berbicara bagaimana tentang pengampunan. Amin, jemaat Tuhan. Ada enggak itu tentang pengampunan? Ada. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Haleluya. Iya, ada tentang pengampunan. Di sana juga ada tentang janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Jadi komplit saudara. Saya mau katakan kepada kita semua, ketika kita berdoa, doa Bapa kami di sekolah, ya ada itu Moses setiap pagi. Ada di sekolah. Ya kan? Rutin setiap pagi disampaikan di sekolah. Ketika kita berkata ampunilah mereka yang bersalah kepada kami, dan pada waktu hati ini tidak bisa mengampuni, ini ya bahaya sekali.
Ya kan? Saya tertarik sekali menyampaikan apa yang ada di sini, ayat pokok kita. Karena minggu lalu saya menyentil sedikit tentang bagaimana soal cia, makan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan sebuah doa. Dan Tuhan mengajarkan berdoalah seperti ini supaya doamu tidak bertele-tele, nyanda terlalu panjang ataupun apa. Tetapi saya mau katakan kepada kita semua, doa dari hati itu adalah doa yang sangat kuat. Amin. Tanpa kita menyadari, kan saudara, Roh Kudus menggerakkan kita dan kita berdoa, roh yang ada pada diri kita mengucapkan kata-kata yang tak bisa saya dan saudara duga itu bisa keluar. Nah, mari kita orang belajar dari apa yang ada, pengalaman hidup yang sementara berjalan ini. Di sini berikan makanan yang kami perlukan pada hari ini. Itu yang tertera di sana, berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Beberapa hari yang lalu Ibu Rohani post Amsal 30 ayat 7 sampai 9. Coba Cici baca. Nah, arti dari permohonan ini menunjukkan kepada keperluan kita pada hari ini. Jadi arti daripada permohonan doa yang disampaikan oleh Yesus pada Matius 6 ayat yang ke-11 ini merupakan permohonan menunjukkan kepada keperluan kita pada hari ini, saudara. Sebab dia bilang, berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Baru besok pagi kita bangun lagi, berikut itu juga yang kita ucapkan. Ini ada apa? Amsal pasal 30 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Sebelum Pak Gembala masuk pada pokok kebenaran dari arti yang ada, bersama jemaat baca, dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku apa? Aku mati. Yakni apa? Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Terus, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bahagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak akan menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan apa? Nama Allahku. Ayat ini begitu kuat powernya, saudara. Dia mampu menggentarkan sumsum, tulang-tulang yang ada jika kita meresapi secara bersama. Orang baca ayat ini. Ketika kita duduk sejenak merenungkan kehidupan yang sementara berjalan, dan saudara pegang ayat ini, baca baik-baik, tanpa Anda menyadari Anda akan meneteskan air mata. Seorang Amsal yang bijaksana menulis isi dari apa yang menjadi perkataan bijak berhikmat dari Agur bin Yake. Dia bilang, sebelum aku mati, jangan kau tolak dua permintaanku. Haleluya jemaat Tuhan. Jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan, dan jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Sebelum mati dia minta, jauhkan dari dalam diriku kecurangan dan kebohongan. Jangan biarkan aku miskin. Atau apa dia bilang sana? Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Semua dia minta pada porsi yang tepat, pas-pas, nyada sampai lebih maupun nyada terlalu berkurang. Hidup yang pas-pas adalah hidup yang sangat enjoy. Katakan amin. Coba lihat badang kalau pas-pas senang tuh mulia. Mar pas pelia godek sekali adonya. Nah pas itu. Pas pelia juga terlalu kurus. Halo. Coba bilang kiri kanan, bukan kita itu. Terus lanjut. Ayat ini akan kita tetap bahas. Sudah, jangan dihilangkan Cici. Dia katakan di sana arti dari permohonan Injil Matius pasal yang ke-6
ayat yang ke-11 tadi, arti dari permohonan ini menunjukkan kepada keperluan kita pada hari ini. Pokok kebenarannya itu seperti apa? Yang pertama, orang harus tahu arti dari permohonan ini menunjukkan, garis bawahi, bahwa Allah memperhatikan dan memelihara tubuh saya dan saudara. Katakan amin. Menunjukkan arti dari permohonan tadi, Tuhan memperhatikan dan Dia sangat perhatian terhadap tubuh yang ada, dan Dia memelihara tubuh kita. Tuhan nyendak jadikan orang manusia dipajang seperti boneka, tapi Tuhan ajar orang juga berdoa for orang mau piara orang pe tubuh ini. Amin. Berdoa supaya tubuh kita ini bisa segar, bugar, sehat, walafiat. Tuhan ajarkan, doamu berikan pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nyanda lebih, nyanda kurang. Amin. Dua, dia katakan di sana arti dari permohonan ini mengajar untuk setiap hari berdoa bagi makanan kita pada hari ini. Katakan amin. Pertama tadi menunjukkan bahwa Allah memperhatikan dan memelihara hidup kita atau tubuh kita. Yang kedua, arti dari permohonan itu mengajar untuk setiap hari ketika kita bangun pagi, kita akan berdoa, berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Saudara masih aja berdoa pagi? Biar pendek, haleluya. Ada bangun pagi langsung melapor, Tuhan selamat pagi, terima kasih, haleluya, amin. Tuhan mengerti dan orang hati. Seringkali saudara tidak mengerti dengan Tuhan. Ya. Ada yang terlalu capek, saya sampaikan tadi pagi. Kalau Anda bangun pagi berdoa dan Anda merasa capek, mungkin Anda berkata, nanti jam 9, ya kenapa tidak, harus seperti itu. Buat apa juga orang berdoa kalau mengantuk-mengantuk? Wah, itu kan sama dengan nyanda fokus. Tapi kalau saudara segar, dan biasanya kalau kita berdoa di waktu pagi selalu ada kata-kata seperti Tuhan berkatilah makanan kami hari ini, cukupkanlah makanan. Apalagi ibu-ibu, coba lihat wajah ibu-ibu. Dorang selalu berpikir soal yang ada di belakang sana. Berpikir dodika, berpikir komfor, semua dorang dah pikir. Kalau bapak-bapak kan cuma berpikir cari doi. Berpikir bapak-bapak di sana mau baku dapat dengan corona atau dengan sapak orang ini. Ibu-ibu di rumah cuma berpikir bagaimana kita mau olah ini, saudara. Itu ibu-ibu, apa boleh cukup doi 50.000 satu hari? Ya kan? Seperti itu. Nah, yang ketiga, dengan demikian permohonan ini juga menempatkan Allah pada tempat yang tinggi, mengakui dengan tegas bahwa dari Tuhanlah kita menerima makanan yang sangat kita perlukan untuk menopang dan mempertahankan keberlangsungan kehidupan kita ada di bawah muka bumi ini. Katakan amin. Tuhan ajar, kalau mau suka hidup ini diberkati, berdoa for makan kita. Tapi saya mau katakan, jangan juga kita hanya berdoa dan tanpa bekerja. Itu sama dengan apa, saudara? Pak Pendeta bilang kan Tuhan berdaulat. Berdoa saja, cukupkan kami pada hari ini makanan kami. Berikan pada hari ini makanan kami secukupnya. Saudara ambil air panas teru, konggo yang kopi, nyana pakai gula. Sambil saudara berharap beras 5 kilo jatuh dari langit. Sampai malam saudara, ya enggak ada menjatuh. Betulnya enggak? Pak Pendeta kita pernah mengalami mujizat itu, puji Tuhan. Tapi itu tidak akan sering-sering seperti itu. Haleluya. Tuhan mengajar kita, kita punya potensi yang hebat. Katakan amin, saudara. Ada kelebihan, ada kemampuan yang Tuhan taruh kepada kita. Mari kita bergerak dengan cara Tuhan, supaya Tuhan mampu mencukupkan kebutuhan kita hari ini. Amin. Apa yang kita makan hari ini. Terus yang keempat,
Yesus tidak mengajarkan kita berdoa begini, berikan aku makanan hari ini. Nyanda kan? Yesus nyanda ajarkan kita berdoa, berikan kami pada hari ini makanan kami. Nyanda. Tetapi Yesus mengajarkan berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami. Ada di Petrus apa? Apa jemaat Tuhan? Secukupnya. Halo. Seringkali orangnya tidak pernah puas. Ini tuh manusia. Tuhan ajar orang berdoa, berikan orang makanan hari ini secukupnya. Mar karena kombang. Tahu kombang? Cukup orang sangat. Tuhan so kasih pas, masih dia menuntut lebih lagi. Ya. Tuhan so kasih pas sebenarnya. Kalau Tuhan kasih kita daging babi setengah kilo sudah mempaksa 1 kilo. Karena Tuhan tahu kalau ngana kita kasih 1 kilo kolesterol ngana. Darah tinggi habis kan. Itu bukan makanan. Tuhan kasih kita tepat pas-pas. Orang dulu pernah hidup di masa yang sangat-sangat suka. Waktu di Tanah Putih tahun berapa itu? Inga mama berbagai nasi, ini for ngana, ini for Faber. Ya, orang dapat takaran. Mau tambah sudah boleh. Kalau mau kasih kenyang, begini DP istilah dulu. Ngoni makan dulu ubi, nanti plester sabantar dengan nasi. Pernah dengar itu? Pernah. Bagi ubi, papa bilang sudah makan ubi, anggap itu udah cor. Nanti sebentar baru plester dengan nasi. Tapi hidup itu bahagia loh, senang. Rasa begitu luar biasa, nikmati. Nasi dengan garam senang. Sekarang so ada RW, ada poki-poki, semua so ada di meja. Tidak pernah dia menikmati. Justru so surplus dan malah berkelimpahan berlebihan. Yang ada dia sementara hadapi. Stresnya ndak gampang. Saya mau sampaikan kepada kita hari ini, di mana Tuhan mengajarkan berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya pas. Artinya begini, masalahnya yang dihadapi oleh dunia, masalah yang ada dihadapi di luar sana, sebentar juga orang akan keluar. Bukannya tidak ada persediaan cukup untuk diolah atau untuk dimakan. Bukannya tidak ada tersedia cukup untuk diolah atau dimakan. Persediaannya ada, bahkan saya jamin lebih, bahkan sangat surplus, bahkan sangat-sangat lebih. Apa yang menjadi masalah? Yang menjadi masalahnya bukan persediaan itu sendiri, tetapi keserakahanlah yang membuat kita jatuh. Katakan amin. Dia tahu memelihara gereja Tuhan yang ada. Jangan sampai karena serakah terlalu ingin, ya kan? Padahal kebutuhan yang kita perlukan sudah dicukupi oleh Tuhan. Sehingga kita terlalu paksa dan segala macam, saudara. Pada akhirnya juga akan membuat hidup kita ini tidak begitu baik. Saya mau katakan, belajar berdoa seperti ini. Agur bin Yake, dia cuma berdoa. Dia minta pada Tuhan. Sebelum kita tutup mata, kalau boleh Tuhan jangan kasih kita jadikan saya orang miskin. Amin. Kalaupun jangan jadikan saya orang kaya. Cuma 2 dia minta. Jangan jadikan aku pembohong atau apa. Dia bilang di atas, saudara. Kecurangan dan kebohongan jauhkan daripadaku. Dan jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Jangan Tuhan. Kalau boleh berikan aku sepadan, pas-pas dengan apa yang ada pada diriku. Soalnya kalau kita jadi kaya, nanti kita lupa Tuhan. Haleluya. Kalaupun kita jadi miskin Tuhan, nanti kita mau jadi apa saudara? Papancuri dan mencemarkan nama Tuhan. Kenapa orang mencuri? Ya kan, karena tidak cukup. Bahkan ada yang mencuri bukan karena tidak cukup, tetapi karena tabiat mulai dari lama ada di dalam hidupnya. Haleluya. Tuhan tahu mau kasih pada orang apa. Katakan amin. Tuhan tahu mau memberkati kita dengan caranya yang luar biasa. Tuhan tahu siapa jadi kaya, siap jadi kaya. Tuhan tahu. Tuhan tahu siapa nih boleh jadi orang susah sini. Coba lihat muka kiri kanan.
Semua muka orang-orang kaya. Tinggal tunggu waktu Tuhan tempo apa. Haleluya. Semangat dalam Tuhan. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Amin. Jangan terlalu banyak berpaksa, saudara. Santai saja. Kayak percaya, hari ini kesusahan saya hari ini cukup untuk sehari. Haleluya. Ini nak mau berlanjut besok. Sebab saya yakin, saya percaya persoalan besok ada yang akan Tuhan siapkan buat saya dan saudara. Tuhan berkati kita semua hari ini. Lambaikan tanganmu. Haleluya. Tuhan tolong orang semua dan Tuhan berkati kita.